morning kids, namo budaya. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Hari ini, teacher akan menyampaikan pelajaran kita yaitu dari pembelajaran 5, subtema 2, tema 1. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran kita, alangkah baiknya Ananda tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan dasar-dasar gerak tari Mojompa dalam posisi duduk dan berdiri. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan dasar-dasar gerak tari Mojompa dalam posisi duduk. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman sosial, budaya, dan agama provinsi di setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis maupun lisan. Yang keempat, siswa mampu menceritakan perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman sosial, budaya, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis maupun lisan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai teknik menari bungo jompa. Tari bungo jompa dapat ditampilkan dalam formasi duduk maupun berdiri. Nah, pada pembelajaran sebelumnya juga, teacher sudah ada mengirimkan video mengenai tari bungo jompa. Akan tetapi, apa kamu masih ingat bagaimana tarian gerak bungo jompa dalam formasi duduk? Perhatikan penjelasan teacher berikut. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut ada gerakan formasi duduk, tetapi gerakannya itu ada tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Kemudian ditepuk 2 kali secara bersamaan dan lakukan secara bergantian baik kanan maupun kiri. Nah, hitungannya itu adalah 4 kali 8. Kemudian pada gambar tersebut ada formasi gerakan itu adalah gerakan G. Tangan kanannya itu berdiri, kemudian tangan kirinya memegang siku, dan tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Dilakukan secara bergantian, kemudian tepuk 2 kali, ya. Selanjutnya itu adalah perhatikan gambar ini, ada gerakan selanjutnya itu gerakan H. Kedua tangan tepuk lurus ke depan, kemudian tepuk ke tengah, lalu ke atas. Lalu ketika tepuk di atas, badan diangkat. Nah, ini formasi duduk ya. Teacher tidak bisa duduk. Oke. Kemudian gerakan yang selanjutnya itu adalah kedua tangan diletakkan di sebelah kanan lantai, kemudian bergantian ke sebelah kiri. Jangan lupa saat menariknya itu tarik ke atas begini. Begitulah gerakan formasi tarian bungo jompo dalam posisi duduk. Nah, Ananda semua sudah mempelajari formasi duduk tarian bungo jompo. Apakah Ananda tahu mengapa kita harus mempelajari tarian bungo jompo? Kenapa harus begitu? Karena salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya. Sikap peduli, lestari budaya tersebut sama seperti yang Anda lakukan ketika mempelajari bungo jompo. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda juga sudah mempelajari yaitu indahnya keberagaman. Keberagaman ini yang kita pelajari salah satunya adalah keragaman agama. Nah, teacher mau tanya, siapa di antara Ananda semua yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, beragama Hindu, beragama Buddha, dan beragama Konghucu? Kemudian, setelah mengetahui keragaman agama, bagaimana sikap
Ananda semua terhadap teman-teman yang berbeda agama dengan kita. Nah, berikut teacher akan menjelaskan bagaimana sih sikap kita untuk menghargai teman kita yang berbeda agama dengan kita. Untuk menghargai agama yang berbeda dengan kita ataupun dengan orang lain, salah satunya itu adalah dengan adanya toleransi antar umat beragama. Nah, apakah Anda tahu apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, atau kebiasaan yang berbeda dengan pendirian kita sendiri. Nah, toleransi antar umat beragama juga merupakan sikap bersedia hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda agama. Nah, contoh toleransi antar umat beragama itu antara lain yaitu saling mengucapkan selamat hari raya keagamaan kepada teman kita yang merayakan hari keagamaannya, baik itu kepada teman kita yang berbeda agama maupun berbeda suku. Kemudian, tidak mengganggu umat agama lain ketika menjalankan ibadahnya. Mengapa? Karena itu merupakan sikap yang tidak mulia. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agamanya. Karena berbeda itu sangat indah. Jadi, alangkah baiknya kalau kita itu berteman dengan semua teman yang berbeda agama dengan kita. Nah, kemudian dalam berteman, baik di sekolah maupun di rumah, kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan agama yang dianutnya. Mengapa? Karena semua manusia di mata Tuhan adalah sama. Oleh karena itu, dalam berteman, kita harus hidup rukun sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Seperti yang teacher jelaskan juga dan sudah Ananda pahami bahwa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan agama yang berbeda-beda. Namun tetap sama dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian perbedaan itu bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Karena sikap saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar untuk menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Ananda semua kan sudah tahu keberagaman agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pasti Ananda pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu. Ayo, siapa yang pernah mengikutinya atau melihatnya? Nah, teacher akan kasih tahu salah satu contoh perayaan hari besar agama di sekitar kita, yaitu pertama, kita bisa melihat atau mengikuti Hari Raya Idul Fitri, yaitu hari raya keagamaan agama Islam. Kemudian ada Hari Raya Nyepi. Ini adalah hari raya keagamaan yang beragama Hindu. Lalu perhatikan lagi gambarnya, ada Hari Waisak. Nah, ini adalah hari keagamaan yang beragama Buddha. Selanjutnya, perhatikan lagi gambarnya, ada Hari Raya Tahun Baru Imlek. Pasti semua Ananda pernah mengikuti atau melihat ini. Ini adalah hari besar keagamaan Konghucu. Nah, yang terakhir, perhatikan lagi, ada Hari Raya Natal. Ini adalah hari besar keagamaan Kristen yang setiap tahun pasti Ananda mengetahuinya atau melihatnya, yang lebih identik dengan pohon Natal. Kemudian hari besar keagamaan Katolik juga sama dengan Kristen, yaitu hari Natal. Karena Katolik maupun Kristen
itu Alkitabnya sama, tempat ibadahnya sama, dan hari keagamaannya juga sama. Nah, itulah sebabnya keragaman suku dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Dan perbedaan itu indah. Perbedaan itu adalah anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan saling menghargai antar sesama. Anak, kita sudah selesai mempelajari materi yang ada di pembelajaran 5. Semoga anak-anak teacher dapat memahami materi yang teacher sampaikan. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Sampai bertemu lagi.